Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 20 Desember 2024. Tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, yang tidak ada bandingnya. Allah sendiri yang datang dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Hal itu sungguh nyata melalui kehadiran Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang membawa perdamaian dan juga pengampunan. Sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih Allah itu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka upah yang patut diterima adalah maut. Sejak kejatuhan itu, manusia telah dikuasai oleh dosa, sehingga tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa diperbuatnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kasih itu semakin hilang, semakin pudar dari antara orang manusia, yang mendorong manusia itu hidup dalam kebencian, hidup dalam iri dan dengki. Itu membuat hidup manusia semakin terperosok dalam kesengsaraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, harusnya tidak ada alasan bagi kita untuk menahan kasih juga kepada orang lain di sekeliling kita. Dan jikalau Allah sudah menunjukkan wujud nyata dari kasih yang sempurna, yaitu suatu tindakan nyata, Dia yang Maha Kuasa turun tangan datang ke bumi untuk menjalankan pendamaian kepada kita orang-orang berdosa dan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka inilah menjadi teladan bagi kita hidup dalam kasih atau dalam satu tindakan konkret memberi diri untuk mendamaikan dan mengampuni serta menyelamatkan orang lain. Itulah kasih yang perlu kita bangun. Dan sekali lagi, bukan karena kita mengasihi Tuhan, kita diberikan pengampunan, kita diberikan pendamaian, kita diberikan keselamatan. Sebaliknya, Allah lah yang telah mengasihi kita. Itu disaksikan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mengingat dosa-dosa yang kita perbuat, mengingat segala pemberontakan manusia, harusnya mautlah yang menjadi bagian yang pantas bagi kita dan bagi dunia. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia. Dengan kelahirannya, Dia sungguh-sungguh menjadi manusia, mengambil rupa manusia, supaya Dia dapat merasakan segala penderitaan, segala pergumulan kita, dan mengadakan perdamaian kita yang berdosa dengan Dia yang tidak berdosa, dan kemudian mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Maka kasih yang demikianlah yang kita kenal di dalam Tuhan Allah. Hidup jugalah dalam kasih yang sama. Dan jangan menganggap dirimu karena engkau pantas, karena engkau layak, karena kebaikanmu maka engkau diampuni, engkau diperdamaikan. Bukan karena kita telah mengasihi Allah,
tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dengan begitu nyata, menyerahkan anak tunggalnya supaya kita selamat. Bersyukurlah atas kasih Allah yang begitu besar, dan hiduplah meneladani kasih-Nya dengan menunjukkannya dalam tindakan nyata, memberi diri untuk perdamaian, untuk pengampunan, dan untuk penyelamatan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau atas kasih-Mu yang begitu besar. Dan terima kasih karena Engkau mau mengasihi kami terlebih dahulu dalam segala keterbatasan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu dapat kami rasakan sehingga mengajarkan kami untuk hidup semakin benar, diperdamaikan dengan Engkau, dosa-dosa kami akhirnya diampuni, dan kami memperoleh keselamatan. Kami percaya karena begitu besar kasih-Mu, Engkau akan menyelamatkan kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.